Shalom, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Yang terhormat Ibu Maria Siti Hartati SPD selaku Kepala Sekolah SMA Strada Santo Thomas Aquino, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yaitu Bapak Denny Chandra Pamungkas MM, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Katarina Eni Budi Astuti MPD, Ibu Lucia Sri Handayani SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, serta teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan pidato pada hari ini. Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan berkat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan penghijauan, terkhusus pada masalah berkurangnya lahan terbuka hijau. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, berita banjir dan tanah longsor datang silih berganti di berbagai daerah. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah hutan yang berfungsi menahan air. Berkurangnya jumlah hutan sebagai lahan penghijauan tentu saja ada penyebabnya. Dan yang menjadi penyebab berkurangnya lahan terbuka hijau adalah penebangan pohon secara ilegal, pengalihfungsian hutan menjadi area industri dan perumahan, serta peningkatan jumlah penduduk. Hal ini biasa terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan juga kota tempat di mana kita tinggal, yaitu Tangerang. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu penyebabnya. Penyebab berkurangnya lahan terbuka hijau yang pertama adalah penebangan pohon secara ilegal. Berdasarkan analisis Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK yang mencatat setidaknya terdapat 15 kasus tindak pidana kehutanan telah terjadi mulai awal tahun 2020 atau sejak merebaknya pandemi corona hingga saat ini. Kegiatan ini mencakup ribuan meter kubik kayu yang ditebang secara ilegal dari berbagai hutan di seluruh Indonesia. Dan yang mengagetkannya lagi, kebanyakan justru kayu-kayu tersebut ditebang berasal dari tempat yang dilindungi undang-undang dan dilarang melakukan pemanfaatan kayu hasil hutan, seperti hutan lindung, Soha Marga Satwa, dan juga Taman Nasional. Dengan datangnya pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus tindak pidana kehutanan. Dan bagi masyarakat yang memang membutuhkan kayu pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebaiknya melakukan sistem tebang pilih dan penghijauan kembali, agar setidaknya pohon yang ditebang bisa digantikan dengan pohon baru yang ditanam. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yang kedua adalah pengalihfungsian hutan menjadi area industri. Bukan hal baru apabila kita menemukan hutan yang luasnya berhektar-hektar digarap habis menjadi area perkantoran, pabrik, atau tempat usaha lainnya. Bagaimana jadinya bila seluruh hutan yang ada dialihfungsikan, sedangkan kita sendiri memerlukan keberadaan hutan sebagai lahan terbuka hijau dan juga memerlukan oksigen yang dihasilkan? Dalam menangani kasus ini, pemerintah memiliki peranan yang lebih besar dalam mempertimbangkan lahan mana saja yang bisa digunakan sebagai lahan penghijauan dan area industri. Namun, ada langkah kecil yang bisa kita lakukan apabila pengalihfungsian sudah terlanjur terjadi, yaitu pemilik gedung atau pabrik dianjurkan untuk menanam tanaman
atau pohon peneduh di kawasan sekitar lingkungan pabrik ataupun gedung perusahaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, peningkatan jumlah penduduk menjadi penyebab berkurangnya lahan terbuka hijau yang terakhir. Hal ini bisa terjadi karena jumlah penduduk yang meningkat, namun lahan yang ada untuk pemukiman ini sangat minim, membuat mereka menggunakan lahan-lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan penghijauan, namun dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Pernyataan ini dapat saya buktikan berdasarkan analisis setempat yang menemukan 1 hektar lebih lahan di kawasan hutan lindung di Kebun Hutan Lestari, tepatnya di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang digarap menjadi lahan kafling siap bangun. Lahan yang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar digarap habis atau diubah dan dialihfungsikan menjadi pemukiman padat penduduk. Menangani permasalahan ini, pemerintah diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan menekankan pada undang-undang yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan menggalakkan program KB. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang kualitas keluarga berencana dan harapan ke depannya. Masyarakat pun diharapkan untuk turut andil dalam mengikuti anjuran dan saran dari pemerintah agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, demikianlah pidato yang saya sampaikan hari ini. Besar harapan bagi saya, bagi kita semua untuk sadar mengenai pentingnya lahan terbuka hijau dan mau melakukan langkah-langkah kecil seperti menanam pohon di lingkungan sekitar. Kita patut menaruh perhatian besar pada masalah ini serta dampak yang ditimbulkan. Mari kita bersama-sama merubah hidup yang lebih baik dengan melakukan langkah-langkah kecil untuk melakukan penghijauan. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Shalom.